pantas saja gitu ya kita terlalu overthinking, karena memang kita itu selalu memiliki kekhawatiran bahkan tentang masa depan kita nanti bagaimana kayak gitu, sehingga untuk sampai kepada titik itu kita melakukan segala cara tanpa melihat benar dan salahnya, tanpa melihat halal dan haramnya, dengan atas nama usaha ikhtiar kayak gitu. Nah disinilah letak yang perlu mungkin untuk kita perbaiki ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nur Baiti. Di video ini aku mau sharing-sharing ke kalian. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu untuk kita semua. Kalau kita lihat ya, bagaimana dari kita ini kan terlalu condong gitu ya terhadap hal-hal yang kadang belum terjadi. Kita udah langsung kayak takut, udah langsung kayak kalang kabut gitulah, udah langsung kayak pengen lari aja dari keadaan itu gitu, karena merasa oh aku nanti kedepannya tidak akan bisa melewati ini. Relate gak sih untuk kalian semua? Kalau aku pernah merasakan itu, bahkan dibalik adanya video ini hatiku berkecamuk dulu karena rasa takut. Jadi dari dulu itu aku sudah berkeinginan buat video baik di YouTube ataupun di Instagram, di sosial media mana sajalah. Yang penting aku buat YouTube yang memberikan motivasi, menambah informasi yang ada ilmu Islamnya pastinya di situ gitu. Tapi selalu tertunda gitu. Padahal niatnya udah lama, tapi terrealisasinya baru sekarang kayak gitu. Jadi aku teringat dengan kisah Nabi Musa dengan kaumnya yang dikejar sama Firaun dan tentaranya. Nah itu kan sampai ke Laut Merah kan, dan di situ Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya. Pasti teman-teman tahu cerita ini karena di sekolah pasti dibahas gitu. Nah kalau dipikir-pikir ya, Nabi Musa itu kan sama ya, dia juga manusia biasa sama seperti yang lainnya. Yang membedakan itu adalah diberikan mukjizat gitu atau kelebihan, sehingga terlihatlah perbedaan dengan manusia yang lain gitu, yang menandakan bahwa Nabi ini adalah Musa itu adalah seorang nabi. Nah Nabi Musa itu kan tidak bisa ya membelah lautan sendiri gitu, kecuali bantuannya Allah kayak gitu. Jadi kalau seandainya kita pikirkan lagi nih, Allah kan sebenarnya bisa sendiri ya untuk membelah lautan itu tanpa harus dititip dulu kekuatan itu ataupun mukjizat itu kepada tongkatnya Nabi Musa kayak gitu. Tapi Allah tidak melakukan itu gitu. Allah berikan kelebihan itu, kekuatan itu kepada tongkat Nabi Musa, dan Nabi Musa sendiri yang membelah laut itu dan disaksikan oleh seluruh manusia yang ada di situ kayak gitu. Jadi memang ada alasan tertentu memang gitu kan. Cuman aku merasa gitu kan bahwa ini ada keterikatan gitu loh dengan apa yang kita bahas gitu. Kalau kita ingin berusaha ya kan, kita udah maksimal, udah effort nih, udah sekuat tenaga untuk mengusahakan itu kayak gitu, kemudian kita berada di jalan yang buntu gitu. Maksud Allah itu adalah kita kembali kepada Allah gitu, kita kayak berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah kayak gitu, bukan dengan cara mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan usaha tersebut, dan jalan pintas itu dengan jalan yang salah lagi gitu, atau bahkan haram kayak gitu, bukan dengan jalan seperti itu. Melainkan memang kita datang kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk membantu kita untuk menyelesaikan urusan tersebut gitu ya. Nah itu titik akhir daripada usaha yang dimaksud kayak gitu, sehingga Allah pun datang dan kemudian memberikan bantuannya. Kalau Nabi Musa konsepnya berarti dikirimkanlah mukjizat gitu kan. Nah sama juga dengan manusia biasa kayak kita ini, yang juga pasti akan dibantu oleh Allah gitu loh, ketika kita memang udah mentok banget nih kayak gitu untuk menyelesaikan masalah ini. Karena di surah At-Talaq ayat 3 kan ada disampaikan ya bahwa kita itu diminta Allah itu bertawakal dulu gitu, tawakal aja dulu gitu. Ketika sudah bertawakalnya maka Allah akan membantu kita, Allah akan mengirimkan pertolongannya. Nah kalau dibalik-balik ya, tawakal itu bagaimana sih gitu? Yang aku lihat gitu kan di pemahaman masyarakat bahwa tawakal itu kayak
Ya udah kita pasrahkan semuanya, kita nggak usah berusaha, nggak usah belajar, nggak usah capek-capek, yakin itu akan ada pertolongan dari Allah, tinggal kita diam aja udah gitu. Nah itu pemahaman masyarakat yang aku temukan ya gitu, makna tawakal yang mereka maksud gitu. Ternyata nggak begitu. Ternyata tawakal itu adalah menurut dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, tawakal adalah hati yang bersandar tetap atau teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam usaha mendapatkan kemanfaatan dan menolak kemudaratan dari perkara yang sifatnya duniawi maupun ukhrawi. Juga mempercayakan semua urusan kepadanya dan mewujudkan keimanan bahwa tidak ada yang bisa memberi, mencegah, mendatangkan mudarat dan memberi kemanfaatan selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti tawakal itu sikap mental seseorang yang dihasilkan dari keyakinan bulat dia kepada Allah. Oh pantas saja gitu ya kita terlalu overthinking, karena memang kita itu selalu memiliki kekhawatiran bahkan tentang masa depan kita nanti bagaimana kayak gitu, sehingga untuk sampai kepada titik itu kita melakukan segala cara tanpa melihat benar dan salahnya, tanpa melihat halal dan haramnya, dengan atas nama usaha ikhtiar kayak gitu. Nah disinilah letak yang perlu mungkin untuk kita perbaiki ya gitu. Karena aku juga dapat satu penguat ya gitu ya tentang burung, yang mana kan Rasul itu pernah bersabda ya tentang bagaimana burung aja gitu kan, salah satu makhluknya Allah gitu ya, hewan padahal gitu, dia ini pagi terbang keluar sana dalam keadaan lapar belum makan gitu, namun pulang ke sangkarnya di sore hari dia dalam keadaan kenyang. Kalau kita bandingkan dengan manusia biasa, barangkali kan kita langsung ini ya secara logikanya gitu kan, manusia itu lebih gampang untuk mendapatkan rezeki gitu ya, atau mendapatkan materi, berbeda dengan hewan. Tapi hewan aja juga dijamin oleh Allah kayak gitu, nggak apa ya namanya itu, walaupun cara dia untuk mencari rezeki itu cuma satu, dengan cara terbang, nggak bisa jalan gitu, atau nggak bisa berenang ke laut gitu ya kan, atau masuk ke dalam air nggak bisa juga gitu. Kalaupun bisa kan cuma sebentar ya gitu, dia cuma nyemplung sedikit naik lagi ke atas kayak gitu. Nah ini kan kalau dilihat burung aja gitu kan, Allah sudah menyediakan rezeki kepadanya kayak gitu. Dan di hari itu pasti Allah kenyangkan kayak gitu, pasti Allah berikan kebutuhannya dia kayak gitu. Jadi maksudnya berarti kita nggak bisa kayak mengkhawatirkan suatu hal yang kadang belum tentu terjadi, dan inilah yang membuat kita ini menjadi overthinking, jadi kayak mulai rasa takut yang berlebihan kayak gitu. Padahal sebenarnya kan seperti kata Ustadz Jafar gitu, kalau ibadah aja dilarang berlebihan, apalagi mikir. Mungkin itu ya yang bisa untuk aku sharing gitu ya, bagaimana harusnya kita tidak perlu lagi untuk overthinking terhadap sesuatu hal yang belum pun terjadi kayak gitu. Lebih baik kita mencobanya untuk kita berusaha gitu kan, kita berikhtiar kayak gitu, namun tetap mengaitkan semua ikhtiar kita itu dengan Allah gitu. Jadi tawakalnya harus ada kayak gitu, sehingga Allah akan memberikan kita pertolongan dengan cara yang tidak disangka-sangka. Sekian video saya, mohon maaf terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.